لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدرب فالحق معه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini adalah hari ke-7, malam ke-7 bulan Ramadan yang sangat kita rindukan ini. Dan ini berarti insya Allah besok kita sudah menjalankan 1/4 dari bulan Ramadan. Nah, dan Alhamdulillah anak-anak ayah semuanya puasa. Al-Jabari, Rabia, kemudian Al-Ghifari, Abdurrahman, Kak Aisyah, ya. Alhamdulillah lancar semua ibadah puasanya. Kemudian kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak-anak ayah, alhamdulillah itu ada beberapa yang kita sapa tadi malam, dan malam ini juga kita sapa saudara-saudara kita yang jauh, yang di perantauan, yang tidak bisa pulang mudik, ya, karena di Sumatera Barat sudah di stop arus masuk dan keluar dari Sumatera Barat sejak 2 hari yang lalu. Maka kita sapa dulu Udak Yogi yang di Pekanbaru. Selamat melaksanakan tugas dan bersabar tidak bisa mudik tahun ini. Kemudian kita sapa juga teman kakak Bia, Arum. Sapa dulu. Nah, halo Arum. Nah, anak Om Sabar AS di air dingin. Nanti kalau sudah corona pergi baru main lagi sama Arum ya, gitu ya. Kemudian kita sapa juga teman-teman ayah di Pasaman, ada keluarga besar Om Pung, Antoni Rahmat, Om Pajar dan lain-lain, dan seluruh teman-teman ayah yang berada di yang jauh-jauh, yang ada di Kota Padang, ada Amang Buru Salohot dan lain-lain yang mudah-mudahan insya Allah khusyuk dalam melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan. Anak-anak yang dirahmati Allah, hari ini kita membahas tema yang sangat menarik. Apa tema yang akan kita bahas? Adalah terkait dengan menjaga rahasia. Nah, menjaga rahasia. Setiap orang pasti ada rahasianya atau aibnya. Apa itu rahasia atau aib? Sesuatu yang kalau orang tahu kita malu dibuatnya. Kalau Abang Aam mungkin ada rahasianya. Kakak Bia ada rahasianya. Kemudian Abang Maman juga ada rahasia. Semuanya ada rahasia. Anak-anak ayah, rahasia terutama rahasia kita di keluarga, kita tidak boleh ceritakan sampai keluar. Jangankan rahasia keluarga kita, rahasia orang lain pun yang tidak keluarga kita, kita tidak boleh cerita-ceritakan. Malu kan kita kalau orang menceritakan aib kita kan? Misalnya, kita suka ngompol. Misalnya gitu ya. Kemudian, pas di tempat orang rame, diceritain. Oh ini si ini suka ngompol. Kan malu kan? Nah, itu tidak boleh. Atau ada yang suka kentut. Nah, itu tidak boleh diceritain. Itu tidak boleh diceritain. Karena itu adalah rahasia keluarga kita. Rahasia saudara kita. Anak-anak yang dirahmati Allah, ada sebuah hadis. Apa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini lihat, coba lihat ke papan tulis. Nah, la yasturu abdu abdan fit dunya illa satarahullahu yaumal qiyamah. Nah, apa kata Rasulullah? Tidaklah seseorang yang menutupi aib atau rahasia orang lain di dunia
melainkan nanti Allah menutupi aibnya di akhir hari kiamat kelak. Nanti anak-anak ayah yang dirahmati Allah, ketika dunia ini sudah hancur, sudah kiamat, kemudian kita itu nanti akan dibangkitkan. Ya kan? Setelah dibangkitkan, kita akan dikumpulkan di padang mahsyar. Di padang mahsyar itu anak-anak ayah yang dirahmati Allah, panas sekali. Sampai ada yang keringatnya itu sampai ke mata kakinya, ada keringat sampai ke lututnya, bahkan ada keringatnya yang sampai menenggelamkannya. Sesuai dengan dosanya. Setelah kita dikumpulkan di yaumil mahsyar itu, ada namanya yaumil hisab. Yaitu hari di mana Allah tunjukkan semua dosa-dosa kita. Allah tunjukkan pahala kita. Amal baik Abdurrahman ini, amal buruk Abdurrahman ini, gitu ya. Di depan orang, di depan semua orang yang hadir pada waktu itu. Nah, kalau seandainya aib rahasia kita di dunia ini, kita kan pasti ada salah, ya kan? Kita mungkin pernah berbohong, kita pernah menyakiti orang, kita mungkin pernah melakukan sesuatu kesalahan. Kalau orang tahu kesalahan kita itu akan membuat kita malu. Tapi ada orang yang Allah menutup rahasianya nanti di depan orang-orang ramai itu. Siapa itu yang ditutupi rahasianya oleh Allah? Mereka yang tidak mau ngomongin rahasia saudara-saudaranya. Contoh, sesama kita. Kita tahu rahasia kita di keluarga. Itu tidak boleh diceritain tuh. Itu akan menurunkan marwah keluarga kita. Atau tetangga kita, atau saudara-saudara kita yang lain, ataupun kawan-kawan kita di sekolah, rahasianya tidak boleh kita cerita-ceritakan. Walaupun kita tahu. Contoh, ada teman kita yang suka, dia itu mencontek. Biar saja, tidak usah dicerita-ceritakan. Atau ada teman kita yang pernah ketika sekolah, di dalam celana. Misalnya kan. Jangan dicerita-ceritakan. Itu kan malu dia. Atau ada teman kita misalnya yang pernah ngantuk sampai ngorok. Itu tidak boleh cerita-ceritakan. Ya. Karena Allah akan menjaga aib kita. Nah, ini ada sebuah cerita nih anak ayah. Ceritanya adalah kisah Abdurrahman. Ini anak ayah nih. Abdurrahman Hatim bin Unwan. Ini juga ceritanya di negeri Kufah, di Irak. Nah, Abdurrahman Hatim ini adalah seorang sufi, seorang ulama yang pintar. Pintar dia. Suatu ketika, ya, ulama ini namanya Abdurrahman Hatim bin Unwan ini, suatu ketika datang seorang nenek-nenek yang sudah tua, ingin bertanya terkait dengan ilmu kepadanya. Datanglah nenek tua perempuan ini kepada rumah Abdurrahman Hatim bin Unwan. Tok, 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 tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Disuruh masuklah nenek tua yang mau belajar ilmu agama kepada Abdurrahman Hatim bin Unwan. Silakan masuk, Bu. Mau apa? Kemudian ibu ini masuk. Kalau bahasa kitanya mungkin, Ustadz, saya mau nanya. Mau nanya apa, Bu? Mau nanya terkait dengan hukum agama tentang ini. Sebelum bertanya dia, rupanya ibu ini, nenek perempuan tua sambil dia duduk, ternyata keluar kentutnya. Ustadz, saya mau bertanya. Put. Akhirnya apa? Akhirnya dia malu. Malu ibu-ibu ini. Nenek-nenek ibu-ibu ini malu kepada Abdurrahman bin Hatim ini. Nah, Abdurrahman ini karena dia seorang sufi, seorang ulama, dia tahu bahwa ibu yang mau bertanya itu sudah malu duluan. Dia atur strategi supaya nenek tua itu tidak malu. Apa yang dia lakukan oleh Abdurrahman ini? Dia melakukan dirinya pura-pura tuli. Pura-pura tidak mendengar. Biar ibu itu tidak malu. Bu, maaf, saya ini kurang pendengaran. Tidak mendengar. Tadi apa yang ibu ceritakan, saya tidak dengar itu. Akhirnya ibu ini merasa tenang. Alhamdulillah. Rupanya kentut saya tadi tidak didengar sama Ustadz, katanya kan. Tenang dia. Akhirnya dia bertanya dengan keras-keras, karena dianggap tuli. Sampai ibu ini keluar.
Nah, anehnya kan ibu-ibu itu kan kayak gitu kan. Namanya ibu-ibu, dia suka cerita. Nyampe di luar, ibu-ibu itu berceritalah ke orang-orang. Weh, tahu nggak? Si Abdurrahman Hatim itu orangnya tuli pakak, dia susah mendengar. Diceritain ke orang-orang. Akhirnya terkenallah Abdurrahman Hatim bin Unwan ini seorang yang tuli. Dalam bahasa Arab, tuli itu disebut dengan asyam. Jadi dirubah orang panggilannya. Biasa orang manggilnya Ustadz Abdurrahman, sekarang dirubah panggilannya Ustadz Asyam. Nah, Ustadz yang tuli. Sampai di buku-buku karangannya itu dibikin Abdurrahman Hatim Asyam, tuli. Nah, sampai seantero Irak itu sewenang-wenang kepada Ustadz ini. Dianggap tuli. Kadang-kadang dia berkumpul di tempat orang, Ustadz ini diomongin. Dan dia tetap menjaga pura-pura tuli. Oh, dia pura-pura tuli sehingga ada orang yang Ustadz ini. Padahal dia dengar. Tapi untuk menjaga perasaan yang ibu yang tadi itu, dia pura-pura tuli. Sampai ibu yang bertanya tadi itu meninggal dunia. Setelah ibu itu meninggal, baru dia ngomong. Wih, kemarin waktu kamu ngomong depan aku dengar. Saya tidak tuli. Ah, gitu kan. Begitu dia menjaga aib saudaranya. Karena apa? Karena Abdurrahman Hatim bin Unwan ini tahu dan hafal terkait dengan hadis ini. Dia paham bahwa aibnya nanti akan dijaga oleh Allah rahasianya kalau dia menjaga rahasia orang lain. Maka anak-anak ayah yang dirahmati Allah, kita harus berhati-hati dalam ucapan kita. Apa kriteria orang beriman yang kata Allah dalam surah Al-Mu'minun? Qad aflahal mu'minun. Maka beruntunglah orang-orang beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Alladzina hum anil lagwi mu'ridun, yaitu orang-orang yang menghindarkan dirinya dari perkataan yang tiada berguna. Jadi anak-anak ayah, mulut kita ini adalah marwah kita. Kalau apa yang keluar dari mulut kita adalah yang baik-baik, insya Allah hasilnya akan baik-baik. Kalau dari mulut kita yang keluar yang jelek-jelek, orang akan menjauh dari kita. Termasuk jangan sampai keluar dari mulut kita rahasia saudara kita, rahasia teman-teman kita, rahasia yang lain-lain. Pingin kan dijaga Allah rahasia kita kan? Kalau ingin Allah menjaga rahasia kita, kita juga menjaga rahasia saudara-saudara kita. Mudah-mudahan bermanfaat dan insya Allah kita hari demi hari menjaga ucapan kita, menjaga mulut kita, sehingga yang keluar dari mulut kita adalah yang baik. Demikian saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnas wa bainatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Anak-anak ayah yang ayah cintai, ayah banggakan, kemudian kakek nenek ompong dan juga abang Amar juga hadir. Alhamdulillah kita bersyukur pada malam hari ini adalah malam yang ke-8. Nah, kemarin atau tadi kita sudah selesai melaksanakan puasa yang ke-7. Besok insya Allah yang ke-8. Alhamdulillah kita semuanya masih sukses dalam melaksanakan ibadah puasa. Kemudian kita bersolat kepada Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak-anak yang dirahmati Allah, malam hari ini kita agak istimewa. Istimewa yang pertama ada bersama kita Abang Amar ya, ikut. Kemudian istimewa yang kedua, hari ini ayah didampingi oleh anak ayah Abdurrahman Saleh Nasution yang akan membantu ayah nanti dalam menceritakan kisah-kisah.
Pada malam hari ini kita membahas terkait dengan merunduk seperti padi. Merunduk seperti padi. Anak-anak yang dirahmati Allah, padi itu dia itu sangat dibutuhkan. Ya, apalagi zaman sekarang COVID-19 ini, ya, semua orang butuh beras. Semua orang butuh padi. Nah, ada satu sifat padi yang perlu kita contoh anak-anak ayah yang dirahmati Allah. Apa itu? Kalau padi itu semakin dia punya isi, makin bagus dia itu tidak semakin dongak, tapi dia semakin merunduk. Padi itu semakin berisi, dia semakin merendah, merunduk. Berbeda dengan ilalang. Kalau ilalang terus dia meninggi, padahal dia tidak ada isinya. Anak-anak ayah pingin anak-anak ayah itu seperti padi. Ya, kalau semakin pintar, semakin rendah hati. Semakin hebat, semakin rendah hati. Semakin jago, semakin rendah hati. Semakin kaya juga semakin rendah hati. Anak-anak yang dirahmati Allah, karena apa? Allah itu tidak menyukai orang yang sombong. Allah tidak menyukai orang yang sombong. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Luqman ayat ke-18? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusya'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ard marha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Kata Allah Subhanahu wa taala, seperti yang ayah tuliskan di sini, ya. Anak-anak yang dirahmati Allah, janganlah kamu sekali-kali memalingkan. Yang pertama, kita tidak boleh memalingkan. Memalingkan muka kita, memalingkan muka karena kesombongan dari manusia. Anak-anak ayah yang ayah banggakan, nanti kalau udah besar, kemudian termasuk nanti kalau udah sekolah yang lebih tinggi, jangan sekali-kali kita membeda-bedakan teman, membeda-bedakan yang kita jadikan sebagai sahabat. Jangan hanya berteman sama orang-orang kaya saja, enggak. Karena tidak semua orang kaya itu juga anak-anak yang dirahmati Allah yang baik. Tapi kita harus berteman sesama orang yang baik. Dan kita tidak boleh memalingkan muka kita karena mungkin kita merasa kita lebih pintar. Misalnya Abang Aam jago bela diri, karate. Kemudian karena jago karate atau jago taekwondo, kemudian memalingkan, gitu kan? Kemudian sombong kepada sesama temannya, nggak boleh. Atau Bang Agi Pari nanti kalau udah gede, misalnya udah punya duit, udah kaya, nggak boleh memalingkan wajah kita dari orang-orang miskin. Ya. Atau misalnya Abang Maman nanti jadi pejabat. Kalau mentang-mentang sudah jadi pejabat, kita memalingkan wajah kita dari orang-orang yang lebih rendah. Tidak boleh, Allah marah. Kemudian yang kedua, dan janganlah kamu berjalan, ya, di muka bumi ini dengan angkuh. Wah, ini juga tidak boleh. Cara berjalan kita juga harus kita perhatikan. Jangan mentang-mentang kita, anak-anak ayah, merasa kita sudah pintar, merasa kita sudah hebat, merasa kita sudah kaya, kemudian setelah itu berjalannya sombong. Berjalannya seolah-olah kita yang paling hebat semuanya. Tidak boleh. Nanti Allah akan marah kepada kita. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Allah tidak suka, ya. Sungguh Allah tidak suka terhadap orang-orang yang sombong. Dia itu memalingkan wajahnya dari orang-orang tertentu, kemudian dia itu berjalan dengan angkuh. Allah nggak suka. Kalau Allah nggak suka, seperti yang disampaikan oleh Allah dalam surah An-Nahl juga, innahu la yuhibbul mustakbirin. Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong.
Ada beberapa kisah. Ada beberapa kisah yang akan diceritakan oleh Abang Abdurrahman. Pada malam hari ini ceritanya 2 kisah. Yang pertama kisah Qarun. Qarun ini adalah orang yang sombong karena hartanya. Gimana ceritanya, Bang? Awalnya Qarun itu orangnya kurang mampu. Dia memiliki banyak anak. Nah, dia meminta doa kepada Nabi Musa kepada Allah untuk memberi harta kepada dia, dan doanya terkabul. Allah memberikan harta yang berlimpah. Qarun pun menjadi orang kaya. Nah, tetapi dia sombong, tak mau berbagi kepada orang miskin. Nah, pada suatu hari datang Nabi Musa ke tempat Qarun. Tuh Qarun bilang, ngapain kamu kesini? Tuh diusirnya Nabi Musa. Nah, tuh Allah marah dan menelan Qarun dan serta hartanya. Wah, itu Bang Al. Udah dengar cerita Bang Maman? Qarun yang awalnya dia tidak punya apa-apa, ya. Kemudian setelah itu dia minta didoakan Nabi Musa, setelah dikabulkan dia kaya, kemudian dia sombong. Ketika Nabi Musa datang, wah dia memalingkan wajahnya. Dia seolah-olah tidak butuh dengan pertolongan Allah. Akhirnya Allah tenggelamkan Qarun dan harta-hartanya. Itu yang sombong dari kekayaan. Kemudian ada juga kisah yang sombong dengan jabatan. Namanya Raja Namrud. Gimana ceritanya Bang Maman? Nah, ada seorang raja bernama Raja Namrud. Nah, dia itu raja yang sangat kaya raya. Nah, dia pada suatu hari ada orang yang pergi ke istananya untuk meminta makanan. Nah, itu Raja Namrud bertanya, siapakah nama Tuhanmu? Maka rakyatnya itu menjawab, engkaulah Tuhanku, Raja Namrud. Dan Raja Namrud mengasih mereka makanan. Pada suatu hari Nabi Ibrahim datang ke istana Raja Namrud. Raja Namrud pun juga bertanya, siapakah nama Tuhanmu? Kata Nabi Ibrahim, Tuhanku adalah Allah. Raja Namrud pun tidak mengasih makanan kepada dia. Nabi Ibrahim menantang Raja Namrud menerbitkan matahari dari sebelah barat. Dia pun merasa kalah dan dia marah-marah. Dan Nabi Ibrahim diberi mukjizat mengubah pasir menjadi makanan. Tuh Raja Namrud pun tetap sombong. Akhirnya Allah marah dan mengirimkan nyamuk-nyamuk yang banyaknya menutupi cahaya matahari dan melenyapkan Raja Namrud dan pengikutnya. Makasih Bang Maman sudah menceritakan kisah Raja Namrud. Nah, anak-anak ayah, tadi Qarun sombong dengan hartanya. Nah, Raja Namrud sombong dengan kerajaannya, jabatannya. Akhirnya Allah hancurkan kedua-duanya. Berbeda dengan Nabi Sulaiman.
Nabi Sulaiman anak-anak ayah Al-Jabari, Nabi Sulaiman itu adalah orang yang paling kaya. Karena apa? Dia itu punya pasukan sampai jin pun menjadi pasukan yang tunduk di bawah Nabi Sulaiman. Sehingga kekayaan Nabi Sulaiman itu kalau dikumpulkan ya berdasarkan yang kita baca dalam Durratun Nasihin, itu kekayaan Nabi Sulaiman itu kalau dikumpulkan semua kekayaan yang ada di dunia ini sekarang tidak bisa mengalahkan kekayaan Nabi Sulaiman. Kemudian ternyata Nabi Sulaiman ini tidak sombong. Sampai-sampai suatu ketika karena banyaknya hartanya, dia meminta restu kepada Allah. Ya Allah, boleh tidak aku memberikan makan kepada seluruh makhluk yang ada di bumi ini? Baik itu jin, kemudian binatang, manusia, semuanya aku berikan makan. Kemudian kata Allah, kamu tidak akan sanggup. Tapi dia sudah merasa kaya, kemudian dia berdoa lagi. Bolehlah ya Allah. Akhirnya Allah membolehkan. Kemudian akhirnya Nabi Sulaiman membuat makanan yang banyak. Yang panjangnya itu kalau kita berjalan, itu selama sebulan perjalanan. Segitu panjangnya makanannya. Kemudian dia kumpulkanlah. Wahai semua jin, kemudian semua makhluk, berkumpullah, makan makananku. Kemudian lalu Allah bertanya kepada Nabi Sulaiman dan malaikat, yang mana makhluk yang engkau dulukan untuk dikasih makan? Kemudian Allah datangkanlah seekor ikan paus yang besar dari laut. Kemudian satu ekor ikan itu saja melahap semua makanan yang disiapkan Nabi Sulaiman yang panjangnya 1 bulan perjalanan itu. Akhirnya Nabi Sulaiman minta ampun. Dia mengakui bahwa Allah itu maha besar. Semua hartanya yang banyak itu melebihi dari seluruh kekayaan orang kaya di dunia ini. Ternyata hanya dilahap oleh seekor ikan paus saja. Begitu kayanya Allah. Jadi kita tidak boleh sombong. Siapapun kita, apapun jabatan kita, seperti apapun kita nanti anak-anak ayah ya, nggak boleh sombong. Berkata merendah hati, kemudian berjalan rendah hati, nggak boleh kita menunjukkan bahwa kita itu sombong. Anak-anak yang dirahmati Allah, itu mungkin ceramah kita pada malam hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'. Anak-anak ayah yang ayah sayangi, kemudian ompong, kakek sama nenek. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masuk malam ke-9. Alhamdulillah sudah 8 hari kita berlangsung. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan, kesehatan, anak-anak ayah sehat-sehat semua, kakek nenek, ompong, sehingga kita sukses menjalankan ibadah bulan suci Ramadan. Insya Allah tinggal 22 hari lagi. Kemudian kita bersolat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak-anak yang dirahmati Allah, kebetulan seharian ini hujan terus. Mulai dari sahur sampai menjelang buka. Hujan terus. Maka ayah terinspirasi mengambil pelajaran dari sifat air. Sifat air. Apa yang kita ambil pelajaran kita dari sifat air? Pada malam hari ini kita akan coba membahas 10 menit ke depan, belajar kesungguhan dari air. Belajar kesungguhan dari air. Anak-anak ayah, air itu bisa dia memberikan berkah, tapi bisa dia menjadi bencana. Kalau dikelola dengan baik, bisa jadi air minum, bisa jadi air kolam,
bisa jadi pokoknya bisa apa saja. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, bisa jadi banjir, tsunami, ya, bisa berbahaya. Anak-anak ayah yang ayah cintai, ayah punya mimpi. Tahu tidak mimpi ayah apa? Ayah pingin dari 6 orang anak ayah itu ada satu yang menjadi pemimpin yang adil. Wah. Kemudian dari 6 orang anak ayah itu, ayah pingin ada satu orang yang jadi pengusaha yang kaya dermawan. Dan dari 6 orang itu, ayah pingin ada satu orang, mimpi ayah, ada anak ayah menjadi ulama yang tawadu, ulama yang rendah hati. Mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Mau tidak bantu ayah untuk mewujudkan mimpi ayah itu? Gimana caranya? Harus sungguh-sungguh. Anak ayah yang dirahmati Allah, belajar pada kesuksesan orang-orang yang sukses, yang berhasil menjadi pemimpin besar, yang berhasil menjadi orang kaya, yang dermawan, yang berhasil menjadi ulama-ulama besar, itu tidak diraih dengan santai-santai. Tidak diraih dengan main-main. Tapi diraih dengan kesungguhan. Kesungguhan. Sungguh-sungguh. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Ankabut ayat 69, apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Orang-orang yang berjihad, nah, berjihad itu sungguh-sungguh dalam mencari keridhaan kami, kata Allah, kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan. Kemudian dan sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Jadi anak-anak yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berjanji. Apa janji Allah? Bagi orang yang bersungguh-sungguh, nah ini nih. Orang yang bersungguh-sungguh dalam mencari keridhaan kami, kata Allah Subhanahu wa taala, maka kami akan tunjukkan jalan. Nah, jadi ada anak yang dirahmati Allah, yang ditolong Allah itu bukan orang-orang yang hebat tapi sombong. Tapi orang-orang yang punya mimpi tapi dia sungguh-sungguh. Kalau sungguh-sungguh, pasti Allah akan memberikan pertolongan kepadanya. Nah, ayah ingin mengisahkan sebuah kisah nih anak sekalian. Ada kisah seorang sahabat yang mana anak-anak yang dirahmati Allah, dia itu berjuang sungguh-sungguh. Seperti air. Air itu sifat kesungguhannya seperti apa anak-anak yang dirahmati Allah? Air itu cirinya yang pertama, air itu dia itu terus bergerak. Selalu mencari jalan. Kalau dia buntu, air pasti menembus. Contoh ini nih. Kan ada tembok. Tembok itu kalau matahari tidak tembus dia. Tapi kalau air sedikit-sedikit perlahan-lahan bisa dia bocor. Ya. Coba lihat di dalam gua yang begitu tebal batunya, airnya bocor. Itu karena apa? Kesungguhan air sedikit demi sedikit berjalan tanpa kenal lelah, akhirnya dia bisa menembus tembok gua, ya. Batu gua yang begitu besar bisa tembus. Air selalu bergerak, cari jalan. Pantang menyerah. Kalau mentok di sini dia belok ke sini, mentok di sini belok. Pokoknya air itu sungguh-sungguh dalam mencari jalan. Anak-anak ayah juga seperti itu. Nanti kalau sudah besar, pasti anak-anak ayah insya Allah akan mencari ilmu. Ada yang sekolah di Arisalah mungkin, ada yang sekolah di mana. Maka anak-anak yang dirahmati Allah, kalau sekali-kali ada masalah, jangan lari dari masalah. Cari jalan lain. Cari jalan. Gitu ya. Kemudian air itu bisa menyelesaikan keadaan. Air itu anak-anak yang dirahmati Allah, dimanapun dia ditempatkan, dia akan mengikuti suasana yang membawanya. Contoh, kalau kita masukkan ke kulkas, dia akan beku, jadi keras dia kan. Kita masukkan ke dalam teko, berbentuk teko itu dia. Kemudian kita panaskan, jadi panas. Nah, jadi air itu, dia itu bisa menyesuaikan diri dengan apapun lingkungannya. Anak-anak ayah juga seperti itu nanti ya. Kalau lagi ada duit, alhamdulillah.
Kalau sedang tidak ada duit, bisa menyesuaikan, berhemat ya. Kalau tidak bisa makan yang enak-enak, makan yang biasa-biasa dulu, gitu ya. Jangan sampai gara-gara tidak ada duit atau kurang duit, kemudian setelah itu kendor semangatnya untuk mencari ilmu. Gara-gara tidak punya uang, kemudian tidak semangat mencari ilmu. Air tidak seperti itu. Air dia bisa menyesuaikan dengan kondisi keadaannya. Kalau dalam kondisi dingin dia membeku, kondisi dia panas dia menguap, gitu kan? Itu air. Anak-anak yang dirahmati Allah, yang ketiga, air itu selalu memberikan manfaat. Ya, hatta virus corona sekalipun tidak akan bisa hidup kalau tidak ada air. Virus COVID-19 itu dia akan bisa hidup kalau ada air. Kalau tidak ada air mati. Termasuk semua makhluk yang hidup itu membutuhkan air. Nggak ada yang bisa hidup tanpa air, walaupun sedikit. Kita mungkin bisa puasa 3 hari 4 hari tanpa nasi, tapi kalau tanpa air kita bisa meninggal, dehidrasi. Jadi air itu memberikan kehidupan. Ada sebuah kisah yang melakukan kesungguhan ini seperti filosofi air, yaitu namanya Abu Abdullah Muhammad bin Ismail. Dia ini lahir 194 Hijriah atau 183 tahun setelah Rasulullah meninggal. Dia ini tidak hidup di negeri Arab, enggak. Bukan orang Arab dia. Jadi Abu Abdullah Muhammad bin Ismail ini bukan orang Arab. Tapi dia itu bisa menjadi seorang ulama besar yang hafal ribuan hadis. Karena apa? Kesungguhan. Dia itu lahir di Uzbekistan, namanya kota Bukhara, sehingga nama yang terkenalnya dia itu adalah Bukhari. Pernah dengar enggak hadis Bukhari? Iya kan? Terkenal kan? Nah, Bukhari ini anak ayah, ketika dia umur 2 tahun, ayahnya meninggal. Meninggal ayahnya. Tapi dia ingin menjadi ulama besar. Setelah ayahnya meninggal, dia itu buta. Coba bayangkan. Sehingga ketika dia umur 4 tahun, dia pergi berguru, mengaji. Kemudian dia itu pesimis awalnya. Karena apa? Teman-teman yang lain itu bisa melihat. Tapi Bukhari kecil ini, dia buta. Buta dia. Tapi ada kesungguhan dalam hatinya. Walaupun saya buta, saya harus bisa menghafal. Akhirnya gurunya itu membacakan surah Qaf, ya, surah Qaf, sekali baca saja, kemudian disuruh ulang oleh Bukhari yang buta waktu itu, ternyata langsung dia hafal. Karena apa? Selain Allah berikan kelebihan dia, ternyata dia itu sungguh-sungguh. Dia dengarkan, dia khusyuk, kemudian dia sungguh-sungguh. Setiap hari dia pergi mengaji. Akhirnya karena setengah percaya, gurunya menganjurkan, kamu belajar ilmu hadis saja. Akhirnya Bukhari ini pergi menghadap ibunya. Bu, aku pengen belajar ilmu hadis. Kata ibunya, kamu kan buta. Walaupun saya buta, tapi saya sudah hafal ini, Bu. Akhirnya ibunya tidak percaya, kemudian coba didengarkan, dan ternyata anak-anak yang dirahmati Allah, Allah berikan keajaiban. Pertolongan Allah seperti ini datang. Dan orang-orang bersungguh-sungguh berjihad mencari keriduan kami, benar-benar kami tunjukkan kepada mereka jalan. Maka Imam Bukhari kecil ini Allah buka matanya. Dari yang buta menjadi bisa melihat. Ibunya seolah tak percaya. Jangan-jangan itu perasaanmu saja. Enggak, Bu, saya lihat di sini ada ini, di sini ada ini, di sini ada itu. Begitu Bukhari. Kemudian dia itu belajar ilmu hadis. Untuk mencari hadis saja, anak ayah yang dirahmati Allah, Bukhari ini dia itu orang Uzbekistan, orang Bukhara. Tapi dia pergi ke Irak, ke Kufah, pergi ke Syam, kemudian pergi ke tempat-tempat yang lain seperti Arab Saudi yang sekarang, Mekah sekarang. Itu enggak pakai pesawat, enggak pakai mobil, enggak ada mobil waktu itu. Tapi berjalan pakai unta. Pakai unta berbulan-bulan jalan untuk mencari apa? Mencari satu hadis saja. Dia pergi ke Irak,
Dia pergi kemana-mana untuk mencari satu hadis, berjalan kaki. Ya, akhirnya anak-anak yang dirahmati Allah, Bukhari ini sampai dia hafal 600.000 hadis. Hafal 600.000 hadis. Allah berikan dia pertolongan yang luar biasa. Dari 600.000 hadis itu ada sekitar 4.000 yang sahih, ada yang 200.000 yang tidak sahih. Kemudian dia karang dalam bukunya yang sahih Bukhari yang terkenal sekarang. Begitu seorang Bukhari menuntut ilmu dengan keterbatasan yang awalnya ayahnya meninggal anak yatim, kemudian setelah itu dia buta, kemudian dengan keterbatasan yang ada hanya pakai unta jalan kaki dari kota ke kota, berbulan-bulan jalan hanya untuk menuntut ilmu. Anak ayah, tentu ayah ingin mimpi ayah ini nanti mimpi kalau ayah sudah tua nanti seperti ompong, seperti kakek. Ayah ingin melihat anak-anak ayah seperti yang tadi. Ada satu di antaranya yang jadi pemimpin yang adil, yang bisa masuk surga. Ada satu di antaranya jadi orang kaya, pengusaha yang dermawan, suka memberi. Satu lagi ada yang menjadi ulama yang tawaduk, tidak sombong, ulama yang baik, ulama yang pintar, tapi tawaduk. Mudah-mudahan Allah kabulkan doa kita. Tentu anak-anak ayah rahmatullah, kuncinya apa? Kesungguhan. Kesungguhan seperti apa? Seperti air. Selalu cari jalan pantang menyerah, menyesuaikan dengan kondisi keadaan, kemudian selalu memberi manfaat kepada sesama. Anak-anak yang dirahmati Allah, demikian. Mudah-mudahan insyaallah anak ayah, cita-cita dan mimpi-mimpi kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'da, amma ba'd. Anak-anak ayah yang ayah sayangi, alhamdulillah, bersyukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini Allah berikan kepada kita kesehatan, kemudian keberkahan sehingga kita masih bisa menjalani ibadah bulan suci Ramadan dengan baik. Kemudian kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak-anak yang dirahmati Allah, kita pada malam hari ini akan mencoba bercerita terkait dengan sebuah hadis yang mana dalam hadis ini ada sebuah pesan. Apa pesannya? Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Nah, jadi pada malam hari ini kita ingin coba bercerita bagaimana keluarga kita ini adalah keluarga tangan di atas. Nah, coba dulu bikin satu tangannya di atas, satu di bawah. Oh, gitu ya. Ini. Apa hadis Rasulullah SAW? Nah, ini berkata Rasul, tangan di atas, ya, kata Rasul, lebih baik daripada tangan di bawah. Apa maksud tangan di atas, anak-anak ayah? Adalah ketika tangan kita itu berada pada posisi memberi. Kita yang memberi. Kalau tangan di bawah, itu yang menerima, meminta. Kemudian, dan mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu. Nah, anak-anak ayah, dalam hal memberi ini, kita mulai dari orang yang paling dekat dengan kita yang menjadi tanggung jawab kita. Contoh, kalau ayah itu memberi ke siapa dulu? Ke anak-anaknya dulu. Ya nak? Ke istrinya. Kemudian ke orang tuanya, ke mertuanya, kemudian baru ke yang lain-lainnya. Dimulai dari yang terdekat yang menjadi tanggungan kita.
Kemudian, dan sebaik-baik sedekah adalah yang dikeluarkan dari yang tidak membutuhkannya. Apa artinya? Dari sisa yang berlebih. Nah, jadi sedekah itu sangat baik, anak-anak ayah. Ketika yang kebutuhan pokok kita sudah terpenuhi, dari sisanya itulah yang kita sedekahkan. Kemudian, barang siapa menjaga kehormatan dirinya, maka Allah akan menjaganya. Anak-anak ayah, ini perlu diperhatikan. Rasulullah mengatakan, siapa yang menjaga kehormatannya? Kehormatan dari mana? Dari meminta-minta. Anak-anak ayah, jangan suka meminta-minta. Berusaha anak ayah menjadi orang yang memberi. Kemarin sudah kita bicara terkait dengan masalah kesungguhan, kerja keras. Supaya apa? Supaya kita menjadi orang yang bisa menjadi tangan di atas. Siapa yang bisa menjadi tangan di atas? Orang yang berpunya. Dia punya uang sehingga bisa untuk memberi. Ya. Kalau kita tidak ada punya apa-apa, bisa tidak jadi tangan di atas? Tidak kan? Apa yang mau kita berikan kan? Nah, maka syaratnya agar kita bisa menjadi tangan di atas, kita harus berpunya. Nah, anak-anak yang dirahmati Allah, jangan sekali-kali kita merusak kehormatan kita. Merusak kehormatan dari mana? Merusak kehormatan kita dari meminta-minta. Anak ayah, jangan sekali-kali suka meminta-minta ya. Ya, kalau nanti tidak di rumah, kemudian atau pergi sekolah atau apa, jangan suka meminta-minta. Selagi cukup yang ada pada kita, batas minimal kehidupan kita, asal kita bisa makan, asal bisa kita minum. Kalau untuk yang lain-lain, jangan biasakan meminta-minta. Ya. Ingat ya pesan ayah ya. Jangan rusak kehormatan dengan meminta-minta. Kemudian, dan barang siapa yang merasa cukup, maka Allah akan memberikan rasa kecukupan kepadanya. Nah, barang siapa merasa cukup, maka Allah akan memberikan cukupan kepadanya. Jadi anak-anak yang dirahmati Allah, kalau untuk hidup, untuk memenuhi kebutuhan kita itu mudah. Tapi kadang-kadang yang susah itu memenuhi hawa nafsu kita ya nak. Ya, kalau untuk makan cukup, untuk minum cukup. Tapi kadang-kadang untuk beli HP yang bagus, untuk beli ini, beli pulsa segala macam, itu yang kadang-kadang membuat kita kadang-kadang tidak merasa cukup. Nah, tapi kata Rasulullah SAW, barang siapa yang merasa cukup, maka Allah berikan kecukupan kepadanya. Maka anak-anak yang dirahmati Allah, kita harus senantiasa menjadi tangan di atas. Apa contoh tangan di atas itu anak-anak ayah? Kalau ada misalnya ada orang yang datang kayak Bang Putra misalnya kan, dia jualan pastel misalnya. Datang, kita beli misalnya. Berapa Bang Putra? 12.000, ya kan? Kemudian kita kasih karena uang kita 15.000, tidak ada kembaliannya. Jangan sampai-sampai kita lebih suka, ya udahlah, tidak apa-apa 10.000 aja, tidak usah. Lebih baik kita melebihkan. Tidak apa-apa Bang Putra 15.000 aja. Nah, tidak usah dibalikin kembalian. Ada jual sayur berapa? 11.000. Uang kita hanya cuman 12.000. Tidak ada kembalian 1.000. Nggak apa-apa Bu, 10.000 aja. Jangan. Biar tidak apa-apa Bu, 12.000 saja. Biar kami yang berlebih 1.000. Lebih baik kita berlebih daripada dikurangi. Naik Gojek juga seperti itu. Misalnya kan. Kalau kita naik Gojek atau pesan GoFood, ya, kita misalnya pesannya uangnya di situ 17.000. Tidak apa-apa, genapkan jadi 20.000. Ya kan? Lebih baik berlebih daripada berkurang. Karena lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Anak-anak yang dirahmati Allah, pokoknya setiap kesempatan apapun yang berhubungan dengan pemberian, kita
berusaha yang berada di atas. Jangan bangga merasa di bawah. Maka anak-anak yang dirahmati Allah, kita harus upayakan. Seperti ini, ya. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Kemudian kalau kita sudah merasa cukup, insya Allah akan memberikan kecukupan kepada kita. Anak-anak yang dirahmati Allah, itu mungkin pesan ayah pada malam hari ini. Ingat pesannya apa? Apa pesannya? Tangan di atas harus lebih baik daripada tangan di bawah. Jangan sekali-kali kita merusak kehormatan kita dengan meminta-minta. Paham anak ayah ya? Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita pada malam hari ini adalah malam ke-11. Alhamdulillah, kita sudah selesai 10 hari. Berarti sepertiga malam Ramadan dan puasa bulan Ramadan sudah kita lalui. Alhamdulillah, semua anak-anak ayah puasa. Maka karena sudah berhasil 10 hari semua puasanya, nanti insya Allah setelah Isya ayah kasih hadiah masakan Indomie rebus. Tapi harus tertib dulu sambil mendengarkan pengajian nasihat-nasihat ayah pada malam hari ini. Kita bersolawat dulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita menjadi umat yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW di akhir kelak nanti di yaumil kiamah. Anak-anak ayah, kakek, nenek yang malam hari ini bersama kita. Pada malam hari ini kita akan mencoba bercerita terkait dengan belajar kesabaran dari buah kelapa. Belajar kesabaran dari buah kelapa. Ini ayatnya anak-anak yang dirahmati Allah. Kita lihat dari surah Al-Baqarah ayat 153. Apa kata Allah dalam surah Al-Baqarah? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanusta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Kata Allah, hai orang-orang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong bagimu. Innallaha ma'as-sabir. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Anak-anak yang dirahmati Allah, kadang kita diuji. Diuji kesabaran kita. Apa misalnya? Waktu puasa. Ayah udah jam berapa? Berapa jam lagi berbuka? Gitu kan? Diuji dengan kelaparan. Diuji dengan rasa haus. Ayah haus gitu ya. Jam 4 ayah haus gitu kan. Nah, apa kata Allah? Kita harus bersabar. Itu yang ditutup dong, enggak kelihatan. Kita harus bersabar. Nah, anak-anak ayah yang dirahmati Allah, bagi orang yang bersabar, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah bersamanya. Kalau Allah sudah bersama kita, semua urusan mudah bagi kita. Yang berat jadi ringan, yang susah jadi mudah, yang sempit jadi lapang, yang sakit jadi sehat. Kalau Allah bersama kita. Apa syaratnya? Sabar. Sabar. Bagi orang yang sabar, tidak ada yang didapatkan kecuali mendapatkan pertolongan Allah. Orang yang sabar, ujung-ujungnya dia akan mendapatkan kebahagiaan. Dari mana kebahagiaannya? Dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak ayah, jangan buru-buru untuk patah semangat. Sedikit kita diuji, kemudian setelah itu patah semangat. Jangan.
kuatkan kesabaran. Kalau kita lagi lapar, tahan. Lagi haus, tahan. Nanti ketika buka puasa, kita akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Banyak saja yang kita dapatkan. Nah, anak-anak yang dirahmati Allah, ini ada contoh. Nah, buah dari kesabaran pada Nabi Ayub. Nah, Nabi Ayub. Nabi Ayub ini anak-anak yang dirahmati Allah, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Apa ujian kepada Nabi Ayub? Nabi Ayub itu menderita penyakit sehingga ulat-ulat bersarang di tubuhnya selama 18 tahun. Nah, kita aja mungkin sehari aja ulat ada di tubuh kita udah nggak tahan kita kan. Tapi Nabi Ayub itu diuji Allah, ulat dengan penyakit berulat selama 18 tahun, dia sabar. Ternyata itulah yang membuatnya disayang oleh Allah. Akhirnya membuat dia itu menjadi orang yang terpandang di mata Allah karena dia bersabar terus menghadapi ujian. Hari demi hari, sabar. Kemudian Nabi Nuh, kita lihat kesabaran Nabi Nuh. Nabi Nuh apa kesabarannya? Awalnya dia dimusuhi oleh orang-orang sekampung. Ya kan? Ketika dia buat kapal di Cemee. Masa Nabi Nuh di atas bukit membuat kapal untuk apa ini? Di Cemee sama orang-orang. Akhirnya kapal Nabi Nuh ini dijadikan sama orang sekampung sebagai WC. Iya kan? Siapa yang mau pengen langsung pergi ke kapal Nabi Nuh. Sampai kapal Nabi Nuh itu penuh dengan kotoran. Waduh. Suatu ketika ternyata ada orang yang sakit gatal-gatal. Dia di kapal Nabi Nuh tidak sengaja kecebur ke itu. Pulang dari situ ternyata dia sembuh. Orang itu jadi obat. Akhirnya orang yang sakit diambil itu jadi obat. Akhirnya kembali lagi bersih kapal Nabi Nuh. Nah, karena kesabaran Nabi Nuh akhirnya berbuah keberhasilan sehingga waktu terjadi banjir besar, orang yang naik kapal Nabi Nuh itu selamat. Ya. Anak-anak yang dirahmati Allah, kalau anak ayah Rabia pingin berhasil nanti kalau udah gede, apa tadi cita-citanya? Pingin rajin menanam dan rajin masak, ya? Enggak. Hafiz Quran. Ayah, pingin jadi hafiz Quran. Abang Baman punya cita-cita jadi pemimpin besar. Abang Algi pengen jadi ulama, ya kan? Orang pintar kan? Nah, harus dengan kesabaran. Nah, ayah pengen menceritakan kesabaran kelapa. Nah, waktu kelapa di sini anak-anak yang dirahmati Allah. Waktu di sini, waktu kelapa masih di atas pohon kan? Kelapa masih di atas pohon itu belum bernilai apa-apa. Ya kan? Belum bisa digunakan untuk apa-apa. Tapi setelah jadi minyak, ya, kelapa itu kalau sudah jadi minyak itu bisa digunakan untuk apa saja. Contoh kalau nenek dikasih minyak goreng kan, digoreng. Apa aja masuk? Ya kan? Bakwan masuk, tahu masuk, ya, tempe masuk, cabai yang pedas digoreng jadi enak, ya kan? Jengkol masuk, pete masuk. Iya kan? Semuanya masuk. Tapi apakah ujuk-ujuk dia langsung menjadi minyak goreng? Enggak. Prosesnya seperti ini. Lihat anak ayah nih, proses dari kelapa. Yang pertama, kelapa ini dijatuhkan dulu. Boom, gitu kan. Jatuh dia dulu. Jatuh, itu sakit kelapa itu. Sakit kan? Dari 30 meter dijatuhkan sama monyet sama baru itu kan. Boom, gitu kan. Itu sakit. Sakit kelapa. Udah sampai di bawah, kemudian dia dikupas. Dikupas dia pakai pisau atau sulo yang tajam. Dikupas dia kan. Udah dikupas, kulitnya cabai-cabai. Kulit kelapa kan. Sehingga tinggal batok kelapa saja. Pas udah jadi batok kelapa, yang kedua, dia itu dipukul. Dipukul. Plok, gitu kan? Dipukul sampai dia pecah. Sakit. Udah dipukul pecah,
Kemudian datang lagi ujian berikutnya. Dibawa lagi dia ke mesin. Nah, mesin untuk dikukur. Dibawa ke mesin sampai kelapa itu keluar menjadi apa namanya? Belum. Menjadi kelapa serbuk kelapa. Serbuk kelapa putih, kemudian disiram lagi pakai air panas. Ya kan? Disiram air panas. Oh. Udah disiram air panas. Wih. Ini serbuk kelapa yang warna putih itu disiram pakai air panas, itu sangat panas, mendidih. Panas. Udah disiram, dia dikucek-kucek, diperas kan? Diperas. Wih, diperas, udah diperas. Nah, ini tahapan diperas. Setelah diperas, dia akan jadi santan. Ya kan? Jadi santan. Apakah sudah jadi minyak? Belum. Sudah jadi santan dia. Udah jadi santan. Kemudian santan ini dipanaskan. 5 jam. Nah, dipanaskan 5 jam sampai dia dari yang banyak kemudian sedikit sampai dia jadi minyak. Nah, begitu penderitaannya gitu kan. Dari kelapa dijatuhkan bluk gitu kan. Kemudian dikupas kulitnya, ditokok sama pemukul batoknya, masukkan dia ke mesin, disiram pakai air panas, kemudian setelah itu diperas, kemudian dipanaskan dalam api yang panas-panas beberapa jam. Akhirnya dia jadi minyak. Karena apa? Dia sabar. Ketika dia jadi minyak, dia bisa berguna untuk memasak apa saja. Memasak bakwan bisa, memasak terong bisa, memasak cabai bisa kan? Nasi goreng bisa, masukin telur yang mentah-mentah jadi telur separuh matang bisa, telur dadar bisa, telur ceplok bisa, apa saja bisa. Ya kan? Masukin yang yang sayur yang awalnya tidak enak jadi tumis. Nah, anak-anak seperti itu. Anak-anak ayah kalau tidak dilatih dengan kesabaran, kalau hanya bermanja-manja saja, nanti tidak bisa berhasil menjadi apa saja. Tapi kalau sekarang bersabar, anak ayah sabar menghafal Quran, baca rusdan, anak ayah sabar belajar, nanti akan bisa. Disuruh jadi imam, bisa. Disuruh jadi pengusaha, cari uang, bisa. Disuruh menjadi pemimpin, bisa. Disuruh menjadi ustadz, bisa. Disuruh menjadi apa saja bisa. Tapi dengan catatan harus dengan kesabaran. Belajar dari buah kelapa. Mudah-mudahan demikian anak-anak bisa menjadi orang-orang yang hebat-hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana kabar anak-anak ayah? Kita lanjutkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, shalatu wassalamu ala Muhammadir Rasulil Karim wa ala alihi wa sahbihi Rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Anak-anak ayah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari ini kayaknya kelihatannya cerah-cerah semua. Rambutnya udah pada dipangkas sehingga anak-anak ayah ganteng-ganteng, kemudian bagus-bagus, bersih semuanya hari ini. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah masuk malam ke-12. Ini berarti selama 11 hari puasa kita telah berlalu dengan sukses. Alhamdulillah. Anak-anak yang dirahmati Allah, pada hari ini ada tema yang menarik, tapi sebelumnya kita bersolawat dulu kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Karena apa? Karena pada malam hari ini kita mencoba membahas terkait dengan pengajian-pengajian, dan mudah-mudahan ini salah satu cara kita untuk mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW di yaumil akhir kelak. Anak-anak yang dirahmati Allah,
pada malam hari ini kita coba membahas terkait dengan tenang dan terkendali. Apa? Tenang dan terkendali. Tenang dalam hal apa? Dalam menghadapi musuh kita. Anak ayah Al-Jabari tahu musuh kita? Ya, musuh kita adalah terkait dengan nafsu. Musuh utama kita adalah nafsu. Ini. Oke kamera? Musuh kita adalah nafsu. Nah, anak-anak ayah, nafsu yang menjadi musuh kita ini ada dua. Nafsu itu sebenarnya ada yang baik, ada yang buruk. Tapi yang buruk ini dalam Al-Quran diceritakan Allah dalam dua jenis. Jenis yang pertama, nafsu yang disebut dengan nafsul lawamah. Nah, nafsu yang tercela. Ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qiyamah. Apa kata Allah? La uqsimu bil yaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawamah. Setelah Allah bersumpah dengan hari kiamat, yang kedua Allah bersumpah dengan orang-orang yang menyesali dirinya. Siapa orang-orang yang menyesali dirinya? Orang-orang yang mempunyai nafsu tercela ini. Seperti apa anak-anak ayah contoh nafsu tercela? Yang pertama, yang dalam hatinya selalu ada iri. Ya, iri boleh, tapi iri yang baik. Tapi iri yang buruk tidak boleh. Misalnya kalau ada orang yang punya kelebihan, kita iri, kemudian kita berniat mencelakakannya. Itu namanya nafsu lawamah. Tapi kalau ada orang yang hebat, pinter, kemudian kita iri kepadanya, kemudian kita ingin mencontohnya, itu nanti masuk ke nafsul mutmainnah yang kita bahas nanti berikut. Apalagi dengki misalnya. Ada orang, dia itu baik, tapi karena kebaikannya kita malah dengki. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Itu namanya nafsu lawamah. Nafsu yang tercela. Atau sombong, seperti yang kita ceritakan kemarin tentang ada Raja Namrud, ada Korun, itu sombong, masuk nafsu lawamah. Dan lain-lain. Nah, yang kedua, anak ayah yang dirahmati Allah, ada disebut dengan nafsu amarah bisu. Nafsu amarah bisu. Nafsu amarah bisu ini anak-anak ayah yang dirahmati Allah adalah, ini diceritakan oleh Allah dalam surah Yusuf ayat 53. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ubarri'u nafs. Innan nafsa la'amaratun bisu' illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Kata Allah, dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan. Jadi anak-anak ayah, nafsu amarah bisu ini adalah nafsu yang mendorong kita untuk berbuat kejahatan. Ya, misalnya anak-anak ayah punya cita-cita. Apa cita-citanya? Pengen jadi juara. Tapi nafsu datang mendorong kita. Ayolah, biar jadi juara. Biar dapat ujian mencontek. Itu namanya nafsu amarah. Pengen berniat baik, tapi caranya tidak baik. Atau misalnya kita pengen punya sesuatu. Aku punya ingin ini, punya ingin itu. Kemudian karena inginnya, ya, karena ayah dia, kemudian setelah itu dicuri. Ya, pengen sesuatu dicuri uangnya. Itu tidak boleh. Itu namanya nafsu amarah. Atau misalnya ada teman kita, dia hebat main bola, hebat ini, hebat itu. Maka untuk mengalahkannya, kita semua atur strategi biar supaya kakinya patah. Itu namanya nafsu amarah. Itu tidak boleh. Untuk mencelakai orang, untuk membuat orang mendapatkan mimpi kita, tapi kita lakukan dengan kejahatan, itu namanya nafsu amarah. Nah, bagaimana anak ayah kita mengendalikan nafsu yang dua ini? Agar kita mengalahkan nafsu lawamah dan nafsu amarah, itu namanya nafsul mutmainnah. Nah, anak-anak ayah udah hafal kan surah Al-Fajr kan? Di akhir surah Al-Fajr itu Allah katakan, ya ayyuhatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kata Allah, hai ya ayyuhatuhan nafsul mutmainnah, hai orang-orang yang berjiwa tenang. Jadi yang disebut dengan nafsu mutmainnah adalah nafsu yang
tentram dan tenang, yang memberikan ketentraman dan ketenangan. Contoh tadi, kita punya nafsu, punya keinginan. Untuk apa? Untuk jadi orang kaya. Tapi caranya kita harus tenang, terkendali, mendapatkan kekayaan dengan cara yang baik. Kita gunakan kekayaan untuk jalan yang baik, untuk berjuang di jalan Allah, berbuat baik di jalan Allah. Kalau kita punya nafsu untuk kaya, boleh nggak? Boleh. Sebaik-baik harta adalah harta yang berada di tangan orang-orang mukmin. Bagaimana harta di tangan orang mukmin itu? Harta itu hanya sampai di tangannya, tidak sampai ke hatinya. Gampang untuk dapat, gampang untuk dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kekayaan digunakan untuk jalan Allah. Begitu juga kekuasaan. Boleh tidak kita bernafsu untuk meraih kekuasaan? Anak-anaknya boleh. Anak-anaknya harus bernafsu mempunyai kekuasaan. Tapi kekuasaan untuk apa? Untuk digunakan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Boleh tak anak ayah bercita-cita pengen jadi profesor, doktor, punya nafsu menjadi orang pintar? Boleh anak-anak yang dirahmati Allah. Tapi kepintaran, kemudian keilmuan yang kita miliki harus kita gunakan untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak yang dirahmati Allah, apa contohnya? Kalau kita misalnya punya ilmu membuat senjata. Boleh. Tapi senjata digunakan apa? Untuk melindungi orang, untuk menjaga nyawa orang. Apalagi kita mempunyai misalnya punya nafsu keinginan untuk menguasai menguasai perekonomian. Boleh. Tapi perekonomian itu digunakan untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak yang dirahmati Allah, nafsu mutmainnah ini adalah nafsu yang terkendali. Kita tenang dalam mencapainya, terkendali dalam melaksanakan prosesnya, tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru, tidak menghalalkan segala cara untuk mencapai mimpi-mimpi atau nafsu-nafsu kita, nafsu yang baik yang kita gunakan untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak yang dirahmati Allah, ini mungkin yang ayah sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan anak-anak ayah kita semua insyaallah bisa mengendalikan diri kita. Bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Dengan apa? Tenang dan terkendali. Tenang dan terkendali. Sekali lagi, tenang dan terkendali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.